Oke, lanjut ya. Saham berikutnya ada Fit. Oke, untuk Fit secara trennya dia masih cenderung uptrend, ya jelas. Lalu kita cek di ARB nggak sih hari ini? Hari ini ARB ya untuk Fit ya. ARB-nya 960. Lot saja sih. Oke, ini sepi ya sahamnya ya. Cuma 960 lot aja di ARB ini juga. Lalu kita cek Proxum hari ini cenderung distribusi lemah. Satu bulannya masih cenderung distribusi cukup kuat dari PG. Oke. Untuk Fit bolehlah pantau bottom fishing besok ya, siapa tahu mantul dari ARB nih untuk si Fit. Lalu setelah itu ada Jcon. Untuk Jcon dia ini udah diingetin ya. Untuk Jcon ada dua trading plan. Yang pertama buy on breakout. Nah, di sini dia breakout nih, boleh ambil. Ya, dia naik sampai ke 173 ya. Lalu besoknya dia masuk lagi ke area sini, lalu mantul di support sini, gagal breakout ya, gagal breakout. Dia turun lagi. Nah, seharusnya ketika dia breakdown 147, ini harusnya cut loss di area sini. Karena dia berpotensi menuju ke bawah. Gitu ya. Oke, ini jelas ya ketika dia jebol supportnya, dia semakin dalam. Nah, untuk si Jcon ini besok saya doain naik lah ya. Semoga besok naik nih si Jcon nih. Ya, semoga aja dia bisa menutup gap di 143. Ya, kalaupun nggak nutup gap ya, semoga aja bisa ke 140 lah. Gitu, 139 lah gitu ya. Ya, saya doain untuk Jcon ini semoga naik besok. Oke, lalu kita cek Proxumnya. Hari ini juga masih cenderung distribusi lemah. Ya. Untung aja nggak distribusi kuat. Satu bulannya masih cenderung distribusi lemah juga. Oke, itu untuk Jcon. Lalu setelah itu ada Zata. Wait, untuk Zata masih cenderung downtrend ya untuk Zata. Nah, hari ini berapa sih? Oh, tebal sekali 700.000 lot. Kalau kayak gini jangan dulu entry ya. Ini saham IPO, jangan dulu entry apalagi di sini ARB ya. Berpotensi ARB berjilid ini. Jadi saran saya sih tunggu dia ada perlawanan di ARB lah. Kalau mulai ada perlawanan di ARB baru boleh dibeli. Tapi kalau nggak ada ya jangan dulu. Ya, jangan nekat. Masih cenderung distribusi sangat kuat ya. Lalu satu bulannya RGAF tuh data satu bulannya masih cenderung distribusi lemah. Tapi be careful ya. Saran saya sih tunggu dia mulai ada perlawanan aja. Lalu setelah itu ada Carwe. Untuk Carwe hari ini menarik. Besok menarik maksudnya. Besok menarik selama masih berada di area 96. Selama masih berada di atas 96 masih menarik. Ya, untuk Carwe juga besok saya doain naik deh. Saya doain naik sih untuk si Carwe ini. Semoga bisa menuju ke 107, setelah itu menuju ke 114. Gitu, SL-nya under 96. Lalu kita cek Proxumnya. Carwe hari ini cenderung netral. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung ada akumulasi average 88 sampai 101. Oke, itu untuk Carwe. Lalu ada MKTR. MKTR dia masih ada support di 118. Nah, maka selama berada di atas 118 masih oke, tapi kalau di bawah 118 lebih baik out dulu untuk MKTR. Lalu kita cek Proxumnya. Hari ini cenderung distribusi lemah untuk MKTR. Lalu kita cek satu bulannya masih ada akumulasi untuk MKTR nih 131, 126, 131. Wah, cukup oke ya untuk si MKTR ini. Boleh dilirik nih selama masih berada di atas 118. Lalu ada MTWI. MTWI jangan dulu diambil karena dia sudah jebol supportnya. Jadi saran saya tunggu ada pantulan aja. Tunggu dia bangkit dari ARB aja. Itu bangkit 3 tick di atas ARB lah baru boleh HK.
Setelah itu SL-nya di ARB. Oh, hari ini nggak ARB ya? 117-nya diisi bit, maksudnya ARB tapi 117-nya diisi bit. Besok kalau misalnya agak naik lagi, misalnya naik sampai 119 boleh deh diambil gitu ya. SL-nya mana? SL-nya under SL-nya 116 gitu ya. Itu untuk MTW ya. Jadi boleh ambil ketika dia menyentuh 119. Lalu hari ini ada akumulasi juga nih untuk MTWI. Lalu kita cek satu bulannya masih cenderung distribusi sangat kuat dari ZP, guys. Ya, ZP di sini udah nggak jualan sih. Dia malah ada di top, ada di buyer, di kolom buyer. Oke. Semoga untuk MTWI naik ya. Semoga untuk MTWI naik. Boleh ambil ketika dia menyentuh 119. Oke, saham yang terakhir ada GPRA. Untuk GPRA hari ini ARB ya. Wait. Hari ini ARB, GPRA, ya dia berpotensi untuk menutup gap di sini sih. Menutup gap di 95 ya. Kalau dia mantul di area 9295 sih boleh ambil, tapi kalau nggak mantul jangan dulu diambil gitu. Oke, itu untuk GPRA. Lalu kita cek Bloxum ya. Hari ini distribusi kuat banget dari si PO. Lalu satu bulannya masih distribusi kuat ya. PO 1,3 M dia jual. Oh, PO masih rutin jualan. Ya saran saya tunggu PO stop jualan dulu deh, baru boleh reaksi GPRA. Baik, mungkin sekian untuk analisa saham requestan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurang jelasan dari penjelasan saya. Kalau belibet sedikit mohon maaf ya, mohon dimaklumi karena baru buat video lagi. Jangan lupa share video ini ke teman-teman sobat semua biar kita bisa cuan bersama-sama. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya biar tahu kapan kita upload. Lalu komentar lagi ya mengenai kritik dan saran dan lain-lain. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.